Di dalam Gods Festive, meneriakkan formasi pembunuhan. Setiap kali tulang jatuh, langit dan bumi bergetar, dan kabut darah semakin menyebar. Namun, setelah Qin Yichen banyak pembangkit tenaga listrik bergabung untuk sementara waktu, dan kekuatan semua pihak menemukan cara untuk menghadapinya, kerusakan berangsur-angsur berkurang. Pada akhirnya, itu adalah pijakan yang kokoh dan serangan yang sengit. Ke depan, Qin Yichen memiliki pedang yang tajam, dan melukai Sukuyo ulang adalah satu hal, tetapi dia tidak ragu untuk menghadapi situasi tersebut. Dia memahami kesedihan dan kemarahan Kimang, dan bahkan mengagumi kesetiaannya yang setia. Selain itu, Qin Yichen tidak menyangkal bahwa penyusup itu adalah perampok, karena dia melakukannya. Tapi Qin Yichen ingin bertanya, siapa leluhur ras naga sejati, yang mayatnya akan diinjak-injak oleh anjing-anjing hawkish itu? Klan Harimau Putih, Klan Phoenix, Rusa Sembilan Warna, ras Dwarf, dan kebencian apapun dengan orang-orang itu. Meskipun Qin Yichen tahu bahwa ras lain sedang jatuh, itu tidak berarti dia punya alasan untuk menginjak-injak orang lain. Namun, dunia ini tidak masuk akal. Dalam pertempuran ini, alih-alih membiarkan Ziyun menembak, dia menginstruksikannya untuk melindungi Gunung Diezong. Bagaimanapun, singa bintang dewa yang rusak ini adalah keberadaan demi dewa, dan Ziyun adalah keabadian emas. Bagaimana pertempuran sengit seperti itu memungkinkan dia untuk berpartisipasi? Qin Yichen takut lupa, dia hanya sedikit lebih tinggi dari alam Ziyun. Cakar serigala Yu Heng sangat ganas, meninggalkan bekas cakar jalan yang mengerikan untuk dilihat di tulang putih itu. Dan wajah cantik Mei Wuyan yang menawan juga dingin. Tanaman merambat beterbangan, terjerat dengan tulang. Dan bahkan jika dipatahkan oleh telapak binatang, tanaman merambat tidak ada habisnya, menutupi langit dan merobek tulang. Wu Chang bahkan lebih berbisa. Dengan ujung jarinya muncul, jalur rumah-rumah beracun mengalir keluar. Dan meskipun rumah-rumah itu kuat, mereka tidak memiliki perlindungan kekuatan abadi. Rumah-rumah beracun mendarat di tulang tanpa halangan. Tetapi mereka akan menjadi. Tulang itu berkarat, mengeluarkan suara mencicit. Lengan Yuan Che arogan dan meraung ganas, ditambah dengan sejumlah 9 tembakan pembangkit tenaga listrik lapisan surgawi, dan Mangzong setia, tetapi juga sulit untuk mengepung banyak pengepungan pembangkit tenaga listrik. Meskipun masih dapat mendukung langit dan bumi untuk menjaga ini Gods Festive, bisa dikalahkan, tampaknya sudah pasti. Yuan Che melihat ini, dan hatinya abadi, dan senior, saya tidak ingin membuat kesalahan lagi. Selama senior setuju sekarang, junior berjanji tidak ada yang bisa menyakiti senior lagi. 1000 Royal League dapat membantu senior membentuk kembali tubuh yang cacat. Namun, Mang kosong di dalam kedua matanya. Tetapi itu sengit, dan ada banyak kesedihan. Aku ingat nenek moyang Ertunggu. Ertunggu, berapa banyak yang mati di kaki tuannya. Keluarga tuannya, juga mati di tangan Ertunggu. Sungguh menakjubkan. Raungan membencinya, memelototi jalur siluet yang bermusuhan. Ingin sekali mencabik-cabik mereka semua. Namun, dia sepertinya tidak punya kesempatan. Lagi pula, dia hanya memiliki kerangka ini. Namun, bahkan jika kerangka tidak ada, dia tidak akan pernah membiarkan para perampok ini membahayakan kekayaan yang diwariskan oleh tuannya kepada keturunannya. Kiman tidak berguna, tuan, dan kamu akan mati bersamamu di kehidupan selanjutnya, dan berjuang untuk 8 pihak. Tiba-tiba, cahaya hijau redup di pupil Kimang menyala, seperti nyala api yang membakar tulangnya. Tampaknya ada pancaran yang mengerikan dari tulang itu, menutupi langit dan bumi ini. Pada saat itu, Qin Yichen hanya merasa bahwa hatinya telah meledak dalam bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya, membuatnya berdiri tegak. Tampaknya cahaya di tulang akan mengubur semua jiwa yang diselimuti. Orang ini akan menjadi master. Pemaksaan yang mengerikan itu langsung menghentikan banyak pusat kekuatan pengepungan, tanpa ragu-ragu, dan terbang menuju teman-temannya. Kekuatan abadi mendesak mereka tanpa syarat, mendukung perisai untuk para sahabat. Tidak bagus, ini untuk membakar giok dan batu. Mundur. Yu Heng diteriakkan dengan dingin, dan kecepatan menutup dan mundur disebut teriakan yang cepat, menawan dan lembut, dan Skyfin menari, dan saya melihat 10.000 lembah bunga banyak pembangkit tenaga listrik, dikelilingi oleh duri, tanaman merambat pohon, dan bahkan bebatuan, mendukung Atameng. Tanda seru. Yuan Che melihat ini, dan lampu pompa bergetar, dan senior 3 berpikir. Namun, di hadapan itu, tidak hanya tidak menyatu, tetapi gelombang yang mulia. Tekanan kursif itu menakutkan untuk membuat rambutnya berdiri tegak. Yuan Che tidak berani mengatakan lebih banyak. Siluet itu melintas, dan cahaya kemasan bersinar menjadi perisai. Banyak pembangkit tenaga listrik juga tidak berani mengabaikan, masing-masing menunjukkan kekuatan magis, tetapi masih merasa tidak berdaya di hadapan langit. Hati tua. Begitu awan ungu pecah, mata Qin Yichen berkedip-kedip, dan siluetnya menjadi curam dan kemudian surut. Namun, ketika dia berdiri di depan Butterfly 1000, dia menginjak kakinya dan mengangkat dadanya, sepertinya mampu menopang langit dan bumi. Gelombang surgawi.
Bagaimana Masa Ziyun memungkinkan Qin Yichen untuk mendukung sendirian dan meningkatkan kekuatan abadi? Tampaknya memadat menjadi riak seperti batu. Aku menghormati senior. Aku menghormatimu. Tapi temanku dan aku tidak bisa mengubur tuanmu. Tiba-tiba, peninggalan dewa ini begitu bersinar hingga langit meledak. Bang! Tanda seru. Tanda seru. Pada saat cahaya bersinar, banyak pembangkit tenaga listrik hanya merasakan gemuruh gendang telinga. Sepertinya semuanya hilang. Dan kekuatan menghancurkan langit yang memadamkan bumi membuat mereka seperti semut. Bang! Cahaya meledak, seperti kekecewaan bintang. Dan dalam cahaya itu, aliran cahaya terbang keluar. Pita-pita itu, jika dilihat lebih dekat, ternyata adalah jalur terak tulang yang bersinar, yang diubah oleh tulang putih hemang, menyembunyikan langit dan menutupi bumi, berubah menjadi gambar yang tragis namun mengerikan. Bahwa jalur momok tulang mengamuk di 8 pihak, seperti yang dikatakan Kimang, untuk mengubur semua penyusup untuk tuannya. Aliran cahaya menyapu, dan Qin Yichen hanya mendengar dengungan teredam. Setiap serangan adalah karena perisai kekuatan abadi dari pembangkit tenaga listrik dihancurkan, dan sumsum tulangnya sangat tajam, langsung menembus tubuh pembangkit tenaga listrik abadi emas. Sumsum tulang melewati tubuh, dan setiap serangan adalah pembangkit tenaga listrik abadi emas yang dimakamkan untuk klan Rift Leopard. Kaca, kaca. Qin Yichen, pada saat ini, tidak peduli dengan orang lain, karena perisai kekuatan abadi yang dia dan teman-temannya angkat pertama kali pecah, dan lubang diretakan itu disebabkan oleh pemboman tulang. Terak tulang itu terbakar dengan cahaya hijau, dan tampaknya membakar perisai kekuatan abadi. Dan dengan kedatangan terak tulang pertama, itu seperti pendahulu hujan lebat, diikuti oleh cahaya angin kencang dan hujan deras. Tanda seru. Setiap potongan terak tulang sangat terperangkap di perisai, dan 1000 perisai dan 100 luka yang disanggah Qin Yichen pada perisai itu meledak. Qin Yichen mengertakkan gigi. Di depan langit, pembangkit tenaga listrik manapun tidak bisa berbuat apa-apa selain memacu kekuatan abadi. Sepotong terak tulang, yang membombardir perisai semua kekuatan, dan menembus entah bagaimana. Hati Golden Immortal. Langit dan bumi bergetar dan memicu kabut darah. Lagi pula, Mang menghilang dengan nyanyian bersama yang ditinggalkan oleh tulang belulangnya, menutupi cahaya Guts Festive. Binatang penjaga ini telah bersumpah kepada tuannya bahwa dia akan tetap setia pada tulangnya dan tetap tidak berubah. Kata pengantar.